Akuntabel dan kompeten merupakan salah satu nilai dasar dari nilai dasar berakhlak, yang mana pelanggaran akuntabel dapat kita lihat dalam skandal korupsi-korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik negeri ini, serta inkompetensi ASN juga menjadi bahan berita di masyarakat pada dewasa ini. Selanjutnya akan kita simak bagaimana itu akuntabel dan kompeten. Kita akan membahas tentang akuntabel dan kompeten. Nah, akuntabel ini bisa kita lihat, tapi sederhananya begini. Akuntabel adalah sifat yang mengutamakan akuntabilitas. Akuntabilitas itu apa sih? Kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Nah, kalau dalam hal ini, dalam hal bernegara atau administrasi kenegaraan, yaitu institusi kenegaraan menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Nah, selanjutnya aspeknya ada 5. Akuntabilitas adalah sebuah hubungan, jelas karena dia merupakan tanggung jawab. Ada 2 hal di situ, ada timbal balik. Lalu ada orientasi pada hasil, butuh laporan sudah pasti, memerlukan konsekuensi serta juga dia memperbaiki kinerja. Nah, akuntabel dan integritas adalah 2 hal yang berkaitan satu sama lain. Dia itu adalah harus dipegang teguh oleh unsur pemerintahan dalam hal memberikan layanan kepada masyarakat. Nah, bahkan di sini kita bisa baca Aulik pada tahun 2011 mengatakan bahwa sistem yang memiliki integritas itu yang baik akan mendorong adanya 3 hal yang diidam-idamkan setiap orang yang mendambakan administrasi publik yang baik, yaitu akuntabilitas, integritas, dan juga transparansi. Lalu, berikutnya kita akan berbicara tentang langkah untuk menciptakan framework akuntabilitas. Pertama, kita set goal dulu. Tujuannya apa nih? Kalau udah tujuannya udah jelas, kita rencanakan. Habis itu kita mau ngapain nih, bagaimana, how to achieve that goal. Baru habis itu kita implementasi, kita kerjakan sembari kita monitoring progres kita per tahap-tahapan. Lalu jika kita udah progresnya itu kita pantau secara berkala, kita dapat kasih laporan secara lengkap gitu. Inti dari akuntabel adalah tanggung jawab dan adanya pelaporan gitu. Lalu kita setelah ada laporan kita bisa evaluasi, kita masukkan perbaikan gitu. Nah, kalau hal akuntabel yang pernah saya lakukan itu pas di awal tahun ini. Jadi awal tahun ini ada acara seperti open house gitu di dekat rumah saya. Ada kumpulan marga kalau orang Batak begitu. Lalu saya ditunjuk untuk jadi orang yang memesan tenda, memesan nasi kotak dan juga musik dan segala macamnya. Lalu yang saya lakukan adalah ya karena itu adalah kegiatan dari masyarakat dalam tanda kutip dia dari kita untuk kita, saya bisa saja tidak memberi laporan. Tapi saya laporkan, ada saya buat wordnya, saya lampirkan di situ ada bon untuk nasi kotaknya, ada juga bon untuk apa BBM, ada bon untuk tendanya, semua saya lampirkan di situ karena saya tahu inti dari semuanya adalah pertanggungjawaban. Nah, demikian, lalu kemudian kita bergerak ke satu nilai dasar lagi, yaitu kompeten. Kompeten ini hal yang sangat diperlukan di masa-masa ini. Dengan adanya perubahan-perubahan yang menuntut ASN untuk mempunyai kompetensi yang lebih dan lebih lagi. Kompeten itu apa? Sikapnya adalah pertama, mengembangkan kompetensi diri. Karena kita harus selalu belajar. Yang kedua, membantu. Kalau kita membantu orang lain belajar, kita pun ikut belajar. Lalu kita dapat melaksanakan tugas terbaik. Kalau kita sudah mampu dan kita ajari orang lain, jadi kita lebih mampu, kita mampu melaksanakan tugas terbaik. Lalu jenis kompetensi ini apa saja? Ada teknis, manajerial, ada sosial kultural. 3 hal ini sangat diperlukan untuk menjadi ASN yang baik. Nah, ada 3 hal yang sangat diperlukan dalam hal pengembangan kompetensi. Yang pertama publik, lalu ada pusdiklat, dan juga ada kebutuhan pengembangan. Nah, grafiknya bisa kita lihat di layar. Lalu berikutnya kita akan lihat prinsipnya apa sih? Yang pertama, dia itu harus harus melalui proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi sesuai kebutuhan. Yang pertama, yang kedua itu dia punya hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensinya. Lalu diarahkan sesuai kebutuhan. Dan yang keempat, dia itu dasar untuk pengangkatan. Jangan sembarangan gitu. Hal kompetensi atau dalam hal kompeten yang saya lakukan adalah ketika saya kuliah, saya kurang mahir dalam hal penggunaan AutoCAD. Lalu saya putuskan untuk saya ikuti kursus-kursusnya, baik itu online dan offline. Saya ikuti supaya saya punya kompetensi lebih gitu. Begitu adalah pemaparan dari saya. Terima kasih PUPR, sigap membangun negeri.